Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum belajar kita sama-sama berdoa dulu. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak coba cek kehadiran dulu ya. Untuk 10 TPM 1 hari ini ada yang tidak masuk? Sakit ya? Baik, kita doakan untuk Faiz, semoga lekas sembuh, semoga bisa beraktivitas kembali ya. Oke, baik. Baik, anak-anak, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik ya. Bagaimana perasaan kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah siap? Gembira ya? Oke, baik. Kalau sudah siap, kita nanti akan mulai pembelajaran untuk mata pelajaran dasar-dasar teknik mesin. Anak-anak, pernahkah kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian kegiatan proses produksi yang berkaitan atau di bidang teknik mesin itu apa aja ya? Pernah nggak kalian perhatikan ya? Pembuatan baut, Pak. Pembuatan baut, oke. Terus apa lagi? Bubut, ya. Terus? Press, ya. CNC, kemudian? Ya, oke, baik. Nah, kaitannya dengan proses produksi ya, dalam kegiatan proses produksi kira-kira ada pengukuran nih, salah satu kegiatan yang tidak kalah penting ya. Kira-kira alat ukur apa sih yang kalian tahu ya yang bisa digunakan? Jangka sorong itu udah familiar ya. Terus apalagi selain jangka sorong? Ada mikrometer ya, dan masih banyak lagi tentunya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ini ada pretest dulu dari Bapak. Jadi Bapak akan melakukan pretest atau kegiatan tes awal. Untuk pretestnya, soalnya di sini akan Bapak berikan melalui WhatsApp grup ya, yang akan Bapak kirimkan ke WhatsApp grup. Oke, sudah Bapak kirimkan, silakan dibuka di HP-nya masing-masing, dikerjakan soal pretestnya. Baik, sudah selesai? Sudah ya, oke, sudah dikirim? Baik, kalau sudah selesai dikirim, terima kasih, nanti akan Bapak periksa ya. Baik, kegiatan berikutnya, ini Bapak ada video tayangan mengenai teknik dasar dari proses produksi bagian 1, di mana kalian saat ini memasuki bab yang baru, yaitu teknik dasar proses produksi bagian 1. Untuk pembelajarannya atau untuk subbabnya hari ini adalah mengenai pengenalan teknik pengukuran. Nah, ini ada videonya, bisa disimak baik-baik videonya. Oke, nah itu tadi salah satu tayangan pembuka mengenai kegiatan proses produksi pembuatan pensil. Baik, ada tanggapan dari tayangan tersebut? Silahkan yang mau menanggapi. Ya, ada tanggapan? Tanggapannya apa? Ya. Ya, prosesnya gimana? Dari proses yang kalian simak tadi gimana?
Ternyata prosesnya gimana, Rafiq? Ya, dari proses awal untuk pembuatan mungkin dari yang bahan dalam itu dulu kan ya. Oke, ya. Itu diaduk ya, diaduk ke jadi kayak bahan. Nanti itu baru dicetak pak, dicetak potong-potong. Itu baru kayak dicek dulu kualitasnya. Terus baru dijadiin nanti kalau misalnya udah selesai dicek, baru dipotong habis kayu untuk disatukan. Itu kalau sudah disatukan masuk tahap finishing. Oke, udah ya. Oke, jadi ternyata yang dari tayangan tadi itu kalau kita bisa simpulkan, ternyata proses pembuatan pensil itu apa? Tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Kadang-kadang kita hanya bisa menggunakan atau memakai, oh ini pensil nih, gampang bikinnya. Padahal sebetulnya bikinnya butuh proses ya. Untuk membuatnya butuh proses, ada beberapa tahapan atau langkah yang kita lihat tadi dari tayangan tadi ya. Nah, berkaitan dengan proses produksi, selain proses produksi dalam pembuatan pensil, kira-kira proses produksi pembuatan apa lagi yang sudah pernah kalian lihat secara langsung? Pernah nggak kalian pernah lihat pembuatan apa misalnya? Di daerah kalian mungkin? Atau kalian pernah mampir ke perusahaan begitu? Pernah nggak? Iya. Pernah, oke. Hafiz, di mana Hafiz? Proses pembuatan tempe ya. Oke, dari bahan baku sampai jadi tempe ya. Oke. Yang lainnya ada? Ada yang pernah menyaksikan secara langsung proses produksi? Misalnya pembuatan kertas atau yang lainnya? Pembuatan tahu ya. Oke. Yang pernah dilihat seperti apa? Dilihat sih bahannya dimasak dulu pak ya. Dimasak dulu. Ya, itu kayak disari. Diambil itu kayak apa ya? Apa sih orang itu? Berapa lama waktunya kira-kira sampai selesai? Lama nggak? Kalau waktu sih nggak merhatiin sih pak, itu cuma kayak sekedar lihat aja gitu. Tapi lebih sederhana sepertinya kalau untuk tahu ya. Oke. Ada lagi satu lagi yang mau berbagi pengalaman yang pernah melihat secara langsung proses produksi apa aja? Ada tidak? Yang mau berbagi pengalaman yang pernah melihat secara langsung? Di Tangerang itu kan banyak ya, kita kota industri, jadi banyak perusahaan-perusahaan manufaktur yang memproduksi dari bahan baku menjadi bahan jadi. Ya, ada kalau di daerah Serpong itu PT Indah Kiat, pernah dengar? PT Indah Kiat itu hasil produksinya adalah berupa kertas. Ya, nanti kalian boleh kalau mau jalan-jalan ke sana, silakan lihat bagaimana cara pembuatan kertas. Nah, kira-kira dalam hal pengukuran dari kegiatan proses produksi tersebut, ya, kira-kira alat ukur apa aja sih yang diperlukan dalam kegiatan proses produksi secara umum? Apa aja kira-kira? Dalam pengukuran kita bisa pakai apa aja? Ya, mistar, ya. Terus apa lagi? Boleh silakan mau yang alat ukur umum atau sampai yang spesifik yang kalian tahu ya. Meteran, ya. Nah, itu yang umum ya. Kalau yang spesifik itu, kalau kaitkan dengan teknik mesin apa? Tadi ya jangka sorong, kemudian apalagi micrometer screw, gitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, kira-kira tahu tidak alasannya? Kita penting mengetahui atau kita penting memahami bagaimana cara mengukur benda, misalnya menggunakan jangka sorong atau menggunakan micrometer screw. Kenapa itu penting dilakukan? Kenapa kita harus paham? Kenapa kita harus paham? Apa? Kenapa sih kok harus paham gitu ya cara mengukur? Ini ada benda kita mau ukur gitu ya, berapa gitu? Menggunakan jangka sorong atau menggunakan micrometer screw atau menggunakan yang lainnya? Kita harus paham itu kenapa alasannya? Ya? Ya, agar kita tahu ukurannya, kemudian selain itu untuk mengetahui tingkat presisi, ya, kemudian apalagi kita supaya paham gitu ya, itu alasannya apa sih? Selain itu, ini udah 2 nih ya. Nah, satu lagi mungkin silahkan.
supaya untuk menghindari dari kesalahan. Itu yang penting ya. Ya kan di bidang-bidang tertentu, ya kan kalau misalnya sepatu kanan dan kiri kalau talinya panjang sebelah kan nggak enak dilihatnya ya. Nah, jadi dia punya standar gitu ya. Misalnya panjangnya harus berapa sentimeter misalnya. Nah, ini harus sama. Nah, supaya sama caranya harus diukur. Nah, itu kan kalau berkaitan dengan sepatu kan pengukurannya lebih sederhana gitu ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan mikrometer, jangka sorong juga sama tentunya untuk menghindari kesalahan. Karena masing-masing punya standarnya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, baik. Untuk hari ini, untuk materinya kita akan membahas mengenai pengukuran ya. Nah, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan ya, tayangan videonya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menggunakan alat ukur mekanik dasar. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan kegiatan praktik pengukuran pada proses produksi dan teknologi yang diaplikasikan dalam industri manufaktur mesin. Dan yang ketiga adalah kalian mampu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan proses pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Oke, baik. Kita akan coba lakukan demonstrasi terlebih dahulu. Ini ada namanya alat ukur, yaitu yang disebut dengan mikrometer skrup ya. Ada yang tahu ketelitiannya berapa mikrometer skrup? Ketelitiannya 0,01 mm ya. Ada dua macam mikrometer skrup. Ada yang kalau di sini ada yang 0 sampai 25. Nah, ini yang Bapak bawa ini adalah yang 25 sampai 50 mm ya, seperti ini ya. Misal kita mau ngukur satu benda ya, kita ambil contoh ini deh. Jadi kalau yang mikrometer yang jenis yang kedua ini yang 25 sampai 50 artinya dia hanya dapat mengukur panjang benda dari 25 sampai 50 mm. Jadi di luar itu tidak bisa dipakai gitu, ya. Lebar penghapus ini kalau rangenya antara 25 sampai 50 bisa diukur ya. Ya, ini bendanya seperti ini ya, wujudnya seperti ini ya. Oke, sebelum lebih lanjut Bapak terangkan, ini ada satu tayangan ya, video yang kalian bisa simak di sini. Sebelum Bapak demonstrasikan untuk alat ukurnya, ini ada satu tayangan. Nah, mengenai bagian-bagian dari mikrometer skrup ya. Oke, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel belajar menggunakan nama saja yang baik. Membahas bagian-bagian dari mikrometer. Yang pertama adalah bagian poros. Ya, oke. Jadi melanjutkan yang tadi sudah disampaikan melalui video tayangan ya. Nah, jadi ini wujudnya seperti ini ya untuk mikrometer skrup. Ini untuk yang ukuran 25 sampai 50 mm. Ini frame-nya ya, yang nanti kita bisa pegang melalui frame-nya di sini. Kita pakai benda ini aja. Misal ini ada apa namanya ini, stabilo ya, stabilo. Kita akan hitung panjangnya ya, apa namanya, lebarnya. Kita coba geser-geser. Ini juga sama, kalau misalnya ini kurang dari 25 tidak bisa diukur dengan mikrometer skrup yang
panjangnya 25 sampai 50 ya. Jadi untuk pembahasan hari ini kita pakai alat ukur micrometer stroke yang 25 sampai 50 terlebih dahulu ya. Nah ini ya, misal kita mau hitung lebar ujungnya nih ya. Nah, tinggal kita kaitan aja ke sini. Nah, ini ya. Terus kita tarik. Nah. Ya. Ini ada pengunci nih, kalau kita geser ke tengah atau ke bawah dia akan ngunci. Nah gitu ya, yang akan ngunci tuh, nggak lepas gitu ya. Oke, karena udah dikunci, boleh ini kita tarik bendanya. Kita tinggal baca aja di sini ya berapa gitu ya. Cuma ini sangat kecil sekali. Jadi cara bacanya gini. Ini kan ada ini ya di sini ya. Di media sudah Bapak tampilkan lagi ya untuk bagian-bagian dari micrometer stroke-nya. Jadi yang dimaksud dengan skala utama tadi yang Bapak jelaskan ini. Yang skala utama ini ya. Skala Nonius yang ini skala Noniusnya. Nah, jadi nanti cara ngukurnya mau perpanjang benda, skala utama ditambah skala Nonius. Skala utamanya berapa nih? Nah, skala utamanya kita lihat di sini misalkan berapa tadi ya. Misalnya ini 11 misalnya. 11 ditambah skala Noniusnya itu ada angka berapa yang segaris dengan ini, yang sejajar dengan garis skala utama. Misalnya 20, kalau 20 berarti 20 kali 0,01 berarti 0,2. 0,2 tambah 11 berarti 11,2. Jadi panjangnya 11,2. Oke ya, kita akan coba lihat. Ini caranya gampang, tinggal kita geser-geser aja. Jadi kita geser yang sebelah sini. Nih, yang ada kursor tuh, yang drag me horizontal. Ya, geser aku secara horizontal. Kita geser misalnya ke sebelah kanan. Nah, gitu ya. Kita geser. Nah. Cuma yang atas nih ketutup kayaknya nih, yang sebelah sana nggak kelihatan nih. Coba di minimize. Kelihatan nggak? Enggak ya. Nah ini kelihatan ya. Tuh, kalau tadi nggak, kalau begini nggak kelihatan. Nah ini kelihatan tuh. Nah, itu udah digeser. Nah berapakah panjangnya? Gitu ya. Cara membacanya jadi seperti ini. Ini skala Nonius yang ini, skala yang utama ini ya. Jadi skala utama dulu, kemudian kita tambahkan dengan skala Nonius. Nah, skala utamanya kita lihat di sini. Ini kan ada 0, 5, 10 ya. Ini ada satu garis ke atas berarti dia 11 ya. Ya kan? Nah, 11 ya. Nah, berarti 11. Nah, berarti kan skala utamanya 11. Berarti 11, simpan dulu. 11. Kita akan jumlahkan dengan skala Nonius. Nah, skala Noniusnya berapa nih? Yang sejajar dengan garis ini. Ini kan ada garis horizontal dari skala utama ya. Kita lihat ke sini, tarik ke sini. Nah, dia panjangnya segimana? Oh, kayaknya antara ini ya. Ini kayaknya lebih mendekati nih. Kalau atas kan agak jauh, ini yang mendekati nih. Berarti ini panjangnya segini. Berarti 36. Nah, sekarang 36 kali 0,01. 36 kali 0,01. 0,36. Ya kan? 0,36. Nah, berarti 0,36 tambah tadi berapa? 11. Nah, 11 tambah 0,36. Berarti 11,36 ya. Nah, 11,36 panjangnya. Nah, berarti coba kita cek. Ini coba geser ke atas ya. Nah, ini kita cek benar tidak? 11,36. Nah, ya 11,36. Betul ya? Nah, gitu. Oke, baik. Untuk demonstrasi tadi sudah kita coba sama-sama menggunakan micrometer stroke secara langsung maupun dengan melalui aplikasi ya. Berikutnya silahkan kalian membentuk kelompok ya. Kita coba buat 4 kelompok, berarti masing-masing satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Disesuaikan aja tempat duduknya mungkin ya, jadi nggak perlu bergeser atau nggak perlu bikin berubah tempat duduk, mungkin posisi kalian aja mungkin yang menyesuaikan. Oke, untuk tugasnya adalah
silahkan kalian buka di WAG, itu ada lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak bagikan ya. Silahkan Bapak buka. Objeknya tidak berbeda dengan yang Bapak ambil, yang Bapak bawa gitu ya. Ada uang logam, kemudian ada apa namanya, stabilo ya. Oke, jadi masing-masing kelompok akan Bapak berikan satu objek ya. Nanti silakan kalian diskusi dengan kelompoknya untuk mengukur berapa. Kalau ini berarti lebar, kalau ini berarti apa? Diameter. Diameter ya. Oke, ini Bapak bagikan dulu. Ini A. Silakan coba dijelasin di depan ya. Oke, silakan dipresentasikan. Ya, bawa itunya. Nanti dijelasin dapatnya berapa, kenapa dapat segitu. Ini ya. Yang lainnya silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doang apa bagian ini doang di bagian atasnya doang. Oh, itu apa? Itu. Ukuran uang koin menggunakan alat ukur mikrometer. Di sini skala utama yang kami dapat yaitu 25 dan skala radiusnya 14. Jadi 14 dikali 0,01 yaitu 0,14. Terus ditambah dengan skala utama 27 ditambah 0,14 yaitu 27,14. Jadi diameter uang koin ini yaitu 27,14. Satuannya apa? Satuannya Milimeter. Milimeter. 27,14 milimeter. Oke, ada tanggapan dari yang lainnya? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Silakan duduk, berikan tepukan yang gemuruh untuk kelompoknya Raufik Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil pengukuran stabilo dengan mikrometer. Skala utama 26, skala bawah 0,5, skala nonius 0,26. Jadi hasilnya 26,76 mm. Skala utamanya ya? Skala utama 26, skala bawah 0,5, Ya, yang bawahnya 0,5. skala noniusnya 0,26. Itu hasil dari perkalian 26 dikali 0,01 ya. Oke, jadi totalnya 26,76. ya milimeter ya. Oke, ada tanggapan yang lainnya? Ada? Tidak ada ya? Oke, sudah jelas, sudah paham? Baik, terima kasih. Kalau begitu silakan duduk, berikan tepukan. Kira-kira kelompok mana yang paling bagus, yang paling aktif? Nah, dari 4 kelompok semuanya bagus semua, aktif semua ya. Jadi tidak ada yang tidak aktif, semuanya meriah, semuanya sudah sangat bagus untuk tampil di depan ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita bersama ya. Oke, baik. Ya, baik. Kalian sudah mempelajari mengenai pengukuran dengan menggunakan micrometer screw ya. Tadi juga kalian sudah memecahkan satu permasalahan melalui LKPD, lembar kerja peserta didik, yang tadi sudah Bapak berikan bahan atau bendanya ya. Tadi ada yang bendanya uang logam, ada yang colokan kabel, ada yang kalpanak ya, dan macam-macam ya.
Nah, sudah kalian pecahkan itu permasalahannya dan sudah solusinya tadi sudah kalian sampaikan berupa atau dalam bentuk hasil pengukuran ya. Baik, terakhir untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian dalam mempelajari materi ini akan ada post test. Kalau tadi di awal ada pre-test, nah sekarang ada post test ya, post test atau asesmen akhir. Silahkan untuk post testnya akan Bapak berikan ke WAG. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah ya, oke. Sudah dikumpulkan? Oke, baik. Kalau sudah, terima kasih sudah mengerjakan post testnya untuk hari ini. Berikutnya, dari kegiatan pembelajaran hari ini, adakah yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ropik, coba. Apa kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya yaitu kita belajar tentang bagaimana cara mengukur dengan alat mikrometer. Ya, oke. Kemudian Mengetahui bagian-bagian dari mikrometer yaitu poros tetap, poros bergerak, panel U, penguji, skala utama, skala radius, pemutar dan raket. Oke, baik ya. Terima kasih, Ropik. Ya, jadi betul sekali. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita belajar mengenai pengukuran dan untuk hari ini pengukurannya adalah menggunakan mikrometer skrup ya. Kalian sudah belajar bagian-bagian dari mikrometer skrup apa saja, kemudian bagaimana cara melakukan pengukuran mulai dari benda tersebut. Ketika mau diukur panjang atau diameternya, caranya seperti apa? Ya, dengan menjumlahkan dari skala utama dengan skala nonius. Ya, oke ya. Berikutnya adalah kita refleksi dulu ya dari pembelajaran hari ini. Bapak mau kasih refleksi. Akan Bapak kirimkan soal-soal refleksi lewat Google Form. Bapak kirimkan ya ke grup ini. Sudah semuanya? Udah dikirim ya? Oke, kalau sudah dikirim, sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini, Bapak ingin mengingatkan bahwasanya nanti untuk pertemuan yang kedua nanti kalian akan belajar mengenai pengukuran dengan alat ukur yang berbeda. Jadi kalau tadi kita sudah melakukan pengukuran dengan alat ukur mikrometer skrup. Nah, untuk pertemuan yang kedua nanti kita akan coba belajar melakukan pengukuran dengan alat ukur yang disebut dengan jangka sorong. Ya. Nah, bagaimanakah spesifikasi bagian-bagian dari jangka sorong, kemudian bagaimana cara melakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, tentunya berbeda dengan mikrometer skrup. Dan kita coba sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini, boleh Bapak minta tolong untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, silakan. Ya, dipimpin berdoanya, Nak. Ya, oke. Biar apa namanya manfaat. Ya, oke. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.